Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pertemuan kelima dengan materi pemodelan sistem dengan UML. UML sendiri adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang memiliki paradigma berorientasi object oriented ya, atau UML ya. Adalah sebuah bahasa yang telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang, dan mendokumentasikan sistem praktik lunak. Nah, ini menurut bos bisa melihat di bahasa standar atau menurut blueprint software ya, digunakan untuk menentukan membuat dokumentasi artefak ya, desain dari sebuah perangkat lunak secara implisit. UML juga proses yang independen walaupun secara optimal menggunakan proses yang menggunakan seperti cache drive, arsitektur Chatrin, interaktif incremental. Ya, di sini UML adalah bahasa untuk satu memvisualisasi atau menggambarkan atau memodelkan secara tekstur atau secara model grafis ya, menggunakan kelompok simbol grafis. Jadi setiap simbol tadi mempunyai notasi atau punyai keterangan ya, yang beda-beda ya. Dengan notasi UML nanti didefinisikan dengan baik secara sistematik ya, sehingga mengembang dapat menulis model UML dan dapat menafsirkan atau mendesain model yang secara jelas. Kita spesifik ya, jadi UML dapat membangun model yang tepat, tidak ambigu ya, yang lengkap, kemudian membahas spesifik berdasarkan keputusan dari analisis, kemudian desain, implementasi yang harus dilakukan untuk pengembangan berikutnya dalam penerapan sistem software yang lebih insentif. Ya, kita ulang lagi di sini. Masuk ke konsep pemodelan. Jadi pada pengembangan sistem model dapat digambarkan bentuk fisik dan aspek. Jadi di sini maksudnya tim pengembang sistem yang membutuhkan model untuk mendapatkan gambaran tentang sebuah sistem. Artinya meskipun software dibangun oleh satu orang, model tetap diperlukan karena pengembangan sistem ada kegiatan yang kompleks ya. Jadi modelnya apa sih ya, di sini bisa kita lihat. Jadi semua model nanti harus cepat, mudah untuk dibangun ya. Jadi untuk memahami model, kemudian semua model bisa digunakan untuk simulasi atau belajar sesuatu yang akan dipresentasikan. Berikutnya juga bisa mampu mempelajari perkembangan dari satu kegiatan ke masalah. Jadi model ini nanti bisa mempresentasikan secara real atau sebuah dominan. Nah, apa sih diagram itu? Jadi dalam desain ya, menggunakan diagram untuk membangun sebuah model, sebuah sistem. Jadi fungsinya adalah mengkomunikasikan ide-ide, menggenerate ide baru ya, kemudian melakukan tes serta ide, serta membuat prediksi. Nanti juga dia akan mempelajari struktur dan hubungan suatu sistem ya. Oke. Acuan dalam merancang sebuah model bisa kamu lihat di sini ya, yang pasti harus simpel ya, harus menggambarkan apa yang harus ditampilkan, lihat ada konsisten, jadi kumpulan diagram itu harus double berubah, bukan completeness, jadi menampilkan semua yang membutuhkan taraf hierarki representasi, yaitu dapat melihat lebih detail pada level yang lebih rendah. Ya, ini salah satu bentuk dari UML, yaitu UML nanti biasa digunakan sebagai model standar dalam mengembangkan sebuah sistem informasi. Di sini memiliki 4 elemen utama, yaitu icon, simbol 2 dimensi, path, dan string. Ya, di sini coba kamu lihat di sini ada icon ya, sebagai start untuk bulat, kemudian 2 dimensi ini ada prosedur atau bagian draft, kemudian ada path yang disesius, kemudian ada revisi draft, kemudian path ini string ya. Ini membangun model, jadi model yang dihasilkan akan mengembangkan sistem selalu melalui perubahan sesuai dengan perkembangan proyek. Perubahan tersebut meliputi 3 dimensi utama, yaitu aspirasi ya, kemudian ada formalitas, dan ada level of detail, use case, market, ini adalah subsistem, ini adalah model ya. Membangun model di sini dalam proyek pengembangan sistem yang menggunakan siklus hidup interaktif dari model yang berbeda mewakili pandangan yang sama, dapat dikembangkan pada tingkat detail yang berbeda. Contoh di bawah ini contoh penggunaan definisi, kemudian simple use case menggunakan prototype, bisa juga interaksi berhubungan dengan struktur use case dan diskusi prototype. Ini ada
versi 1 untuk UML di kelompok menjadi 2, yaitu diagram struktur dan behavior struktur. Sudah. Oke, untuk UML versi jadi antarin deh. Ya, di sini untuk versi 1 tadi ya ada 2, yaitu ada diagram struktur dan behavior diagram. Jadi untuk struktur bisa kemudian ada kelas objek ya, kemudian ada objek diagram, komponen diagram, diagram. Untuk behavior diagram ada use case, ada sequence, ada active step, collaboration. Jadi kita bahas tentang diagram dalam UML. Ada kelas diagram, jadi menunjukkan seperangkat kelas, interface, dan kolaborasi dan hubungan di antara mereka. Jadi kelas diagramnya membahas secara desain statis dari suatu sistem. Nah, berikutnya ada objek diagram, yaitu menunjukkan satu set dan objek ya yang berhubungan antara objek dengan objek yang lain. Jadi diagram objek nanti memodelkan instansi dan hal yang terdapat pada kelas diagram. Kemudian diagram objek juga digunakan untuk memodelkan desain statis suatu sistem, kemudian memvisualisasikan, kemudian mendekomposisikan model struktural dan bangun aspektasi berhubungan dengan teknik maju, yaitu forward dan mundur reversi. Lagi namanya komponen diagram. Di komponen diagram use case diagram. Jadi komponen diagram menunjukkan organisasi kebergantungan antar komponen. Deployment diagram menunjukkan konfigurasi komponen dalam proses eksekusi aplikasi. Jadi diagram ini terdiri node yang merupakan perangkat keras, yang kemudian perangkat keras ini adalah development diagram. Use case yang berhubungan interaksi satu dengan lain objek atau aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Jadi diagram ini sangat penting untuk mengatur dan memodelkan suatu sistem. Kemudian ada solution diagram, yaitu interaksi menekankan urutan waktu pada pesan. Biasa menempatkan objek yang berpartisipasi dalam interaksi sumbu X atau antar objek sepanjang sumbu Y ya. Berikutnya aktif diagram yang menunjukkan arus dari aktivitas ke aktivitas suatu sistem. Jadi aktif diagram itu membahas pandangan dinamis suatu sistem dan sangat penting dalam permodelan fungsi suatu sistem dan menekankan aliran kontrol sebuah atau antar objek. Kita ada step diagram menggambarkan perubahan status atau transisi status dari sebuah mesin atau sistem atau objek. Yang berikutnya collaboration, yaitu interaksi menekan struktur organisasi objek yang mengirim dan menerima pesan. Jadi diagram ini merupakan perluasan dari diagram objek, yaitu memberi taman asosiasi antar objek dan menunjukkan objek mengirimkan message ke objek lain. Berikutnya kita bahas tentang use case diagram, yaitu menggambarkan serangkaian tindakan atau use case bahwa sistem dapat melakukan interaksi di luar sistem atau aktor dengan sistem itu sendiri. Jadi bagaimana sih proses itu berjalan ya dari aktor atau pengguna ya. Jadi use case juga digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada dalam sebuah sistem dan siapa yang berhak menggunakan fungsi tersebut. Nah, nama use case didefinisikan semudah mungkin dan dapat dipahami. Jadi use case itu proses jatuhnya. Nah, dua hal penting dalam use case yaitu mendefinisikan aktor dan use case. Ya, use case digunakan untuk mempresentasikan interaksi sistem atau pengguna, kemudian mendefinisikan dan mengatur persyaratan fungsional dalam suatu sistem. Dia menentukan juga konteks dan persyaratan sistem. Dia memodelkan aliran dasar peristiwa dalam use case. Nah, berikut ini adalah simbol-simbol use case. Ya. Ada use case simbolnya 0 menggambarkan elip ya. Ini menggunakan kata kerja, misalnya makan, periksa, ya, melihat, memasukkan. Ini kata kerja di dalam tulisan ini. Dan aktornya objek, itu orang atau sistem ya, bisa eksternal atau internal yang menyediakan atau menerima informasi yang merupakan lingkungan luar dari sistem. Nah, aktor menggunakan kata benda ya, bisa pasien, bisa apa ya. Jadi faktor utama digambarkan dalam pojok ya. Berikutnya ada asosiasi, lambangnya garis ini menggambarkan bagaimana aktor berinteraksi dengan use case ya, artinya atau bukan menggambarkan aliran data informasi. Terus ada generalisasi, simbol kata menggambarkan generalisasi antara use case atau antara aktor dengan panah tertutup ya, seperti kamu lihat di sini. Namanya ada relasi include ya, putus-putus ini. Jadi hubungan antara dua use case yang menunjukkan adanya perilaku use case yang dimasukkan dalam perilaku dan use case. Tandanya seperti ini ya, arus terarah ke sub case use case. Sub use case. Kemudian ada rest extend ya. Ingat ada include the extend ya, perluasan dari use case lain atau optional ya. Jadi terarah ke base use case. Kemudian ada boundary ya.